Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para pemirsa Roja TV dan para pendengar Radio Roja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas seluruh nikmat-Nya. Dan salawat serta salam semoga tetap tercurahkan untuk Nabi yang kita cintai, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarganya, para sahabatnya, dan umatnya hingga akhir zaman. Ikhwah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, pada kesempatan yang mulia ini kita akan membahas tentang masalah rohan, yakni tentang masalah gadai yang ada pada surat Al-Baqarah ayat 283. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, وَإِن كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ. Yang artinya, وَإِن كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ walam tajidu katiban farihanum maqbudah. Jika kamu dalam perjalanan, jika kalian dalam perjalanan dan bermuamalah dengan secara tidak tunai, sedangkan kamu tidak mendapati seorang penulis, sedangkan kalian tidak mendapati seorang penulis, farihanum maqbudah, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang. Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang. فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ. Apabila sebagian kalian, sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercaya itu menunaikan amanatnya. Waliyattaqillaha rabbah, dan hendaknya dia bertakwa kepada Allah, takut kepada Rabbnya, bertakwa kepada Rabbnya. Wala taktumus syahadah, dan janganlah kalian menyembunyikan persaksian. Janganlah para saksi, janganlah kalian para saksi menyembunyikan persaksian. Wa may yaktumha fa innahu athimun qalbuh, dan barang siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya dia berdosa, ia berdosa. Jadi ia adalah orang yang berdosa hatinya. Wallahu bima ta'maluna khabir. Wallahu bima ta'maluna alim. Dan Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang kalian perbuat. Dalam ayat yang mulia ini ada dua bacaan, dua qiraah. Wa in kuntum ala safarin wa lam tajidu katiban farihanum maqbudah. Rihan bisa dibaca dengan rihan, Juga ada qiraat, dibaca dengan ruhun. Dibaca dengan ruhun. Yani ruhun faruhunum maqbudah. Faruhunum maqbudah. Qiraat yang pertama, qiraatnya Nafi', Abu Ja'far, Ibnu Amir, Asim, Hamzah, Al-Kisai, Yaqub, dan Khalaf. Jadi qiraat Asim membaca farihanum maqbudah. Rihan artinya lafaz yang bentuknya jamak, lafaz yang bentuknya jamak, mufradnya rahnun. Qiraat yang kedua juga sama, faruhunum maqbudah. Ini qiraatnya Ibnu Katsir dan Abu Amr, ruhun juga jamak, mufradnya rahn, dan dua qiraat ini kata ulama mutaqaribatan, saling berdekatan, jadi artinya sama. Baik. Allah Subhanahu
wa ta'ala berbicara atau berfirman dalam ayat yang mulia ini masih tentang masalah menjaga hutang piutang. Ini di antara wasilah ya yang dengannya terjaga hak orang, hutang ya tidak tersia-siakan. Dan diperinci di sini tentang bagaimana tentang orang yang ingin berhutang ya kemudian menggadaikan barangnya. Dan bahasanya disebut dengan rihan. Jadi rohan ini adalah barang ya yang dijadikan sebagai jaminan ya, yang dijadikan sebagai jaminan dengan tujuan untuk membayar hutang ya, baik dengan setengahnya atau seharga barang itu jika misalkan tidak mampu membayar, dan tentunya sesuai dengan perincian yang disebutkan dalam kitab-kitab fikih oleh para ulama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in kuntum 'ala safarin wa lam tajidu katiban farihanun maqbudah." Apabila kamu berada di safar kemudian tidak mendapati penulis ya, maka hendaknya ada barang. Di sini disebutkan ada harta ya. Ada harta, ada barang tanggungan yang dipegang. Maksudnya yang dipegang oleh orang yang memberikan hutang. Ya, sebagai jaminan. Inilah yang disebut dengan rohan atau gadai. Ya. Dan ini merupakan dasar tentang dibolehkannya gadai. Tapi gadai yang sesuai dengan syariat. Ya, tidak dikomersilkan. Karena gadai yang boleh adalah gadai karena ini masih dalam ruang lingkup jasa utang piutang. Tidak boleh mengambil keuntungan di sini. Karena ketika mengambil keuntungan ya dikomersilkan maka masuk ke dalam hukum riba. Ya. Nanti akan dijelaskan penjelasannya. Dan di sini disebutkan wa in kuntum ala safar, apabila kalian berada di safar, sedang bersafar ya. Takbirnya dengan uslub syarat, jika kalian berada di safar ya. Kemudian jawabu syaratnya adalah farihanum maqbudah ya. Apakah syarat ini berlaku? Tentunya para ulama ya menjelaskan tentang hal ini, dan yang rajih, pendapat yang paling kuat adalah disebutkan anna syarta huna la mafhuma lahu ya, bahwa syarat di sini la mafhuma lahu artinya tidak dipahami demikian ya, dan tidak ada pemahamannya seperti itu ya, bahwa safar secara zahir dari ayat yang mulia ini merupakan syarat bagi rohan, ini tidak berlaku sebenarnya. Karena rojihnya bahwa safar bukan syarat bagi rohan. Artinya apa? Artinya boleh melakukan gadai walaupun tidak dalam keadaan safar. Dan ini dijelaskan oleh para ulama, di antara Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Nah, dalil bahwa safar bukan syarat dalam rohan ya, artinya boleh bagi orang yang mukim bermuamalah dengan rohan, dengan gadai, adalah apa yang pernah dilakukan oleh Rasul kita Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana dalam hadis riwayat Bukhari ya dari Anas bin Malik ya, bahwa Rasul SAW ketika wafat, diru'uhu, yakni baju besinya masih tergadaikan ya, masih tergadaikan pada seorang Yahudi ya, karena Rasulullah SAW membeli dalam berhutang kepada orang Yahudi itu 30 wasak dari gandum ya. Nah ini ini menunjukkan bahwa
tidak harus ada syarat safar. Tidak harus ada syarat safar. Nah, wa in kuntum ala safari wa lam tajidu katiban farihanun maqbudah. Ya. Nah, ikhwah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berikutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa in amina ba'dukum ba'dha falyu'addi alladhi tumina amanatahu wal yattaqillaha rabbah. Kalau sebagian kalian percaya dengan sebagian yang lainnya, maka hendaknya yang dipercaya itu ya menunaikan amanatnya. Ya. Dia menunaikan amanatnya. Wal yattaqillaha rabbah. Hendaknya dia bertakwa kepada Allah Rabbnya. Wal yattaqillaha rabbah. Hendaknya dia bertakwa kepada Allah, ya. Dan Allah itu Rabbnya. Jadi orang yang berhutang, dia harus menunaikan hutangnya. Menunaikan hutangnya. Dia bayar hutangnya. Dan ketika orang yang berhutang itu membayar hutangnya, maka si barang itu juga harus dikembalikan. Ya, barang yang dijadikan sebagai jaminan dari hutang tersebut, ya harusnya dikembalikan. Ya, ini daripada sikap bentuk amanah. Wal yattaqillaha rabbah. Hendaknya dia bertakwa kepada Allah. Allah itu Rabbnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taktumus syahadah." Janganlah kalian para saksi, ya, menyembunyikan persaksian, ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala melarang di sini. Dan larangannya adalah ada kaidah an-nahyu lit-tahrim. Larangan itu menunjukkan bahwa yang dilarang itu haram. Ya. Jadi yanhallahu fiha syuhada an kitmani asy-syahadati wa ikhfa'iha. Wa hadha an-nahyu lit-tahrim. Fa in katamu asy-syahadah waqa'u fil haram. Jadi Allah Subhanahu wa taala melarang para saksi di ayat yang mulia ini menyembunyikan persaksian. Ya, dan larangan ini bentuknya lit-tahrim. Al-aslu, ya, lit-tahrim. Untuk menunjukkan bahwa yang dilarang itu haram. Kalau mereka melakukannya, yakni menyembunyikan persaksian, maka mereka jatuh kepada perbuatan yang diharamkan. Ya. Nah, wala taktumu syahadah wa may yaktumha fa innahu athimun qalbuh. Ya, barang siapa yang menyembunyikannya, maka dia adalah orang yang hatinya berdosa. Ya, jadi bukan berdosa saja, tetapi hatinya juga berdosa. Karena hati ini markas daripada yang keluar dari perbuatannya, ya. Jadi apa-apa itu tempatnya di hati. Ya. Jadi apa yang keluar dari ucapannya, perbuatannya, suluknya, ya, itu menunjukkan tentang kerusakan dari hatinya, ya, hati seseorang. Wallahu bima ta'maluna khabir. Wallahu bima ta'maluna alim. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kalian perbuat. Di antara faedah atau hukum yang bisa kita ambil dari ayat yang mulia ini adalah yang pertama, ar-rahnu mubahun syar'an, ya, wa huwa suratun min suwari hifdzid daini wa tawthiqihi, wa huwa an yuqaddima al-madinu syai'an min mata'ihi lid-da'in hatta yarudda lahu dainahu. Jadi rohan atau gadai ini hukumnya menurut syariat mubah. Hukumnya menurut syariat mubah. Dan ini merupakan salah satu bentuk untuk menjaga hutang supaya tidak disia-siakan, ya. Wa huwa an yuqaddimal madin syai'an min mata'ihi lid-da'in, di mana orang yang berhutang, ya, memberikan barang sebagai jaminan, ya, kepada orang yang berpiutang, kepada orang yang memberikan hutang, ya,
hatta yarudda lahu dainahu, sampai dia mengembalikan hutangnya. Ini ayat yang mulia ini menunjukkan tentang dibolehkannya gadai. Ya. Yang kedua, ar-rahnu yajuzu fis safari wa fil hadar. Gadai boleh dilakukan ketika safar atau ketika berada di daerahnya, ketika mukim. Dengan dalil perbuatan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana beliau menggadaikan dir'ah, menggadaikan baju besinya kepada orang Yahudi, ya, karena beliau meminjam 30 wasak dari gandum. Berikutnya, dzikru as-safar fil ayati wa in kuntum ala safari wa lam tajidu katiban laysa taqyidan lirrahni bi ay yakuna fi safari faqat wa innama lit-ta'kidi alayhi wa li bayani ahamiyatihi fi safar. Jadi penyebutan safar dalam ayat yang mulia ini, ya, bukan pengikat bagi gadai, ya, bahwa gadai itu hanya dilakukan di safar saja, ya. Tetapi disebutkan kalimat safar itu untuk penguat dan menjelaskan tentang urgensi atau pentingnya hal tersebut ketika di safar, ketika safar, ya, ketika safar. Berikutnya, di ayat ini disebutkan rihan. Rihan adalah bentuk jamak dari rohan, ya, rohan, ya. Rohan isim, maknanya maf'ul, yani marhun, yani al-mahbus, ya. Lianna hadzal mata' al-marhuna mahbusun 'inda ad-da'in. Sesuatu yang terpenjara, ya, sesuatu yang dipegang, ya, sesuatu yang dijaga, yang diberikan, ya, kepada orang yang memberikan hutang. Ya, makanya disebut rihan. Rihan dari kata rohan. Rohan ini mahbus. Rihan jamak, ya, farihanun makbudah. Ya, jadi harus ada barang-barang yang dipegang sebagai bentuk jaminan, sebagai bentuk jaminan, ya. Dan tadi dijelaskan bahwa cara membacanya ada dua, ya. Cara membacanya dengan farihanum makbudah atau faruhunum makbudah, maknanya sama. Karena rihan jamak dari rohan, kemudian ruhun juga jamak dari rohan, ya. Yang membaca dengan faruhunum makbudah tadi, ya, Ibnu Katsir dengan Abu Amr, ya. Jadi kalau ada yang membaca dengan faruhunum makbudah, berarti dia menggunakan qiraatnya Ibnu Katsir dengan qiraatnya Abu Amr. Tetapi perlu diingat bahwa tidak boleh kita sembarangan membaca qiraat kalau kita tidak memiliki ilmunya, ya. Karena nanti akan campur-campur antara qiraat satu dengan yang lainnya. Nah ini, jangankan qiraat, torik saja, torik, ya, dalam ilmu qiraat dan tajwid ini tidak boleh dicampur-campur antara torik Syatibiyah dengan Thayyibatun Nashr, ya. Karena ana jumpai di sebagian tulisan, ya, itu memutlakan, orang mengatakan bahwa mad jaiz munfasil boleh dibaca dengan 2, 4 atau 5. Ini keterangan ini tidak tepat. Yang tepat adalah harus diperinci. Mad jaiz munfasil boleh dibaca 4 atau 5, boleh dibaca 2 apabila dia menggunakan jalur Thayyibatun Nashr, ya. Kalau misalkan digabung dalam satu bacaan, maka masuk ke dalam thariqah bid'iyah, thariqah yang baru. Berikutnya,
Yang kelima, wasifat ar-rihanu fil ayati bi annaha maqbudah ay yaqbiduha ad-da'inuna wa yastalimunaha wa hadha al-qabdu naw'an. Ya. Jadi rihan disifati dalam ayat ini rihan yang maqbudah. Rihan yang maqbudah, ini barang yang dipegang. Ya. Dipegang maksudnya dipegang oleh siapa? Dipegang oleh orang yang memberikan, orang yang berpiutang, orang yang memberikan hutang. Dia pegang. Ya. Orang tersebut memegangnya, kemudian setelah hutangnya dibayarkan, maka dia kembalikan lagi kepada yang berhutang. Ya. Wa hadzal qabd naw'an. Dan memegang barang gadai ini ada dua jenis. Yang pertama, qabdun maddiyun mahsus. Ini qabdun maddiyun mahsus. Bitaslimil mata'il marhuni lid-da'in wa dhalika idza kana ar-rahnu saghiran khafifan yumkinu tasallumuhu wa naqluhu ka'ay yakuna mata'an aw libasan. Ya. Ini jenis yang pertama. Jenis barang yang bisa dipegang, yang barang ini secara hissi, indrawi bisa dipegang, ya. Jadi si yang berhutang memberikan barang tersebut kepada orang yang berpiutang, ya, betul-betul dipegang, terasa, ya, karena barang ini khafif, ringan. Seperti contohnya, seperti pakaian, ya, atau barang-barang yang ringan, yang sejenis pakaian, diberikan oleh orang yang berhutang kepada yang memberikan pinjaman tadi. Kemudian jenis qabd yang kedua adalah qabdun ma'nawi. Ini dari sisi ma'nawi. Artinya, barang tersebut disiapkan untuk si orang yang memberikan hutang. Ya. Seperti misalkan rumah, berupa rumah, atau berupa tanah, ya, berupa rumah dan berupa tanah. Ya. Di mana tanah dan rumah ini kan nggak dipegang sama yang memberikan piutang, maksudnya nggak dipegang dengan tangan, tidak mahsus, ya. Nah ini, jadi ketika barang ini, ya, rumah atau tanah ini diserahkan untuk gadai, maka bagi orang yang berhutang ini tidak boleh menjual barang tersebut, ya, karena ini sudah ditahan sebagai gadai, ya, sebagai gadai. Kemudian yang ke-6, ya, yaqbidu ad-da'in ar-rahan muqabila dainihi wa yahjuzuhu lakinnahu la yamlikuhu wa la yatasarrafu fihi wa la yantafi'u bihi wa in intafa'a bihi kana murabiyan akilan lirriba. Baik. Orang yang berpiutang, jadi orang yang memberikan pinjaman, ya, dia memegang barang tadi sebagai jaminan, ya, akan tetapi dia tidak memilikinya, belum jadi milik dia. Oleh karena itu tidak boleh dia memanfaatkan barang tersebut. Kalau dia memanfaatkan barang tersebut, maka hakikatnya dia telah memakan riba. Ya, hakikatnya dia telah memakan riba. Jadi ini harus diperhatikan bagi orang yang memegang jaminan tersebut. Ya, tidak boleh dia manfaatkan. Berikutnya, idza sadda al-madinu ad-daina a'ada ad-dainu lahu al-marhun. Nah, kalau yang berhutang itu membayarkan hutangnya
maka wajib bagi si yang memberikan piutang, yang berpiutang, untuk mengembalikan barangnya, untuk mengembalikan barang jaminan tadi, ya. Wa in lam yasuddahu fil waqtil muhaddad sadara ad-da'inu ar-rahn fa imma an yashtariyahu wa imma an yabi'ahu wa ya'khudha malahu wa ma zada min thamanir rahni yu'iduhu ila sahibihi al-madin. Jika si yang berhutang itu belum bisa mengembalikan utangnya dalam tempo yang sudah ditentukan, ya, maka si yang berpiutang boleh, ya, membelinya, atau boleh dia menjualkan, yakni menjual barang tersebut, dia ambil uangnya, diambil hartanya, ya, untuk bayar hutang tadi. Kalau ada kelebihan, maka kelebihannya itu dikembalikan kepada yang berhutang, ya. Misalkan gini, yang berhutang A, misalkan berhutang kepada Mas Ari, Z punya hutang sama Ari, ya, hutangnya 20 juta. Dia kasih barang, ya, senilai 30 juta. Ketika belum bisa bayar, maka Ari dia jualkan barang tersebut 30 juta itu. Maka 10 jutanya dia kembalikan kepada si orang yang berhutang tadi, ya. Nah, ini. Nah, kalau misalkan diambil ini dolim, ya. Jadi harus dia kembalikan sesuai dengan nilai hutangnya, ya. Baik. Ad-da'in wal madin ya'manu kullun minhum al-akhar, ya. Jadi orang yang memberikan pinjaman dan orang yang meminjam, ya, setiap satu dari keduanya itu saling saling percaya, ya. Ini masuk dalam ayat tadi, fa in amina ba'dukum ba'dha, fa in amina ba'dukum ba'dha. Salah satu dari keduanya pantas dan layak sebagai orang yang dipercaya, ya. Dain dia punya amanah, ya, yakni memegang harta orang yang meminjam. Si dain itu artinya orang yang memberikan pinjaman. Dia menjaga amanah barang tersebut, ya. Ketika dibayar, kembalikan barang itu. Kemudian si madin ini orang yang berhutang. Dia juga harus amanah. Dia harus membayar hutangnya, ya. Dia harus membayar hutangnya, kembalikan hartanya sesuai dengan tempo kepada orang yang memberikan pinjaman, ya. Kemudian Al-Quran yang mulia mengingatkan kita, ya, mengingatkan kita semua, khususnya orang yang melakukan transaksi ini, untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala Rabbnya, ya. Dan hendaknya selalu beriltizam memegang syariat Allah Subhanahu wa taala dan menunaikan hukum-hukumnya, apalagi dalam masalah ini. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falyu'addil ladzi tumina amanatahu wal yattaqillaha rabbah." Ya, hendaknya orang yang dipercaya itu menunaikan amanahnya. Wal yattaqillaha rabbah. Hendaknya dia bertakwa kepada Allah, takut kepada Allah, Allah itu Rabbnya. Ya. Berikutnya di sini, ya, Allah berfirman, "Wala taktumus syahada." Faedahnya, nahallahu ayya syahidin
yashhadu ala ayyi muamalatin maliyatin baina ad-da'ini wal madini an kitmani syahadati wa ikhfa'iha wa hadha an-nahyu lit-tahrim li'annahu bikitmanihi asy-syahadata yudhi'u al-huquq wa ma'na hadha annahu idza du'iya asy-syahidu li'ada'i asy-syahadati wajaba 'alaihi talbiyatu ad-da'wah wa huwa ma'jurun fil ada'i wal hudur. Ya. Allah Subhanahu wa taala melarang bagi orang yang bersaksi, ya, memberikan persaksian, menyembunyikan persaksiannya. Dan larangan ini lit-tahrim, ya. Larangan lit-tahrim. Karena dengan menyembunyikan persaksian, maka akan tersia-siakan hak-hak. Ini orang yang punya haknya akan tersia-siakan. Dan makna dari hal ini, saksi apabila dipanggil untuk memberikan persaksian, wajib bagi dia untuk datang dan memberikan persaksian sesuai dengan kebenarannya. Dan dia akan mendapatkan pahala dengan menyampaikan kesaksian dengan benar, dan dia akan mendapatkan pahala dengan hadirnya dia untuk memberikan persaksian, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala, ya, mengatakan wallahu bima ta'maluna alim. Allah mengetahui apa yang kalian perbuat, ya. Apa yang diperbuat oleh kita semua Allah tahu. Oleh karena itu hendaknya kita semua takut, ya. Jangan sampai kita menyia-nyiakan hak orang, jangan sampai kita menzalimi orang lain, ya. Dan dari sini kita mendapatkan pelajaran bahwa Allah Subhanahu wa taala sangat perhatian, ya, tentang urusan ini, dan Allah Subhanahu wa taala Maha Adil, ya, dan Allah Subhanahu wa taala membenci kezaliman, ya. Dan wajib bagi orang yang berhutang untuk membayar hutangnya. Sekali lagi, karena hutang ini sesuatu yang sangat berat di akhirat kelak. Semua orang yang semua dosa dari orang yang mati syahid itu akan diampuni kecuali satu, hutang, ya. Oleh karena itu ini harus kita perhatikan, ya. Begitu detail Allah Subhanahu wa taala, ya, memberikan hukum dan menjelaskan tentang hukumnya, ya, tentang hukum jual beli, tentang hukum masalah hutang piutang. Bahkan kemarin kita bahas merupakan ayat yang sangat panjang dan terpanjang, ya, 282. Kemudian di sini juga ayat 283 menjelaskan tentang masalah gadai yang sangat erat kaitannya dengan masalah sebelumnya. Wallahu a'lam bishawab. Ini barangkali yang bisa Anda bahas, ya, dan mudah-mudahan bermanfaat. Dan saya minta maaf karena hari ini tidak ada tanya jawab dulu. Saya akhiri subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.